Kenalkan nih, nama aku Kak Windy, Bento Kimia Delta. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik ya, insya Allah. Nah, gimana nih sama liburan kalian? Pasti banyak tugasnya. Oh iya, pasti banyak tugas ya tentunya. Terus ditambah lagi sekolah libur dan tempat les juga libur. Daripada kalian bingung-bingung, mendingan kalian nonton video aku aja yuk. Nah, daripada lama-lama, mendingan langsung kita cus lihat materinya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan atau disebut dengan KSP. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang kelarutan? Eits, sebelum kita bahas pengertian dari kelarutan, yuk kita intip animasi berikut ini. Teman-teman, apakah kalian mengenal Mr. Salt alias garam? Apa yang akan terjadi jika garam tersebut kita campurkan ke dalam air? Yuk kita cari tahu. Jika garam kita campurkan dengan air sebagai pelarut dengan jumlah tertentu, maka akan terbentuk suatu larutan garam. Jadi kelarutan itu apa sih teman-teman? Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam larut tertentu. Nah teman-teman, sifat kelarutan garam dapat dibedakan menjadi 3. Kondisi tidak jenuh, kondisi tepat jenuh, dan kondisi lewat jenuh. Kondisi tepat jenuh ini yang dinamakan dengan keadaan kesetimbangan atau setimbang. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak satuan kelarutan itu sama dengan molaritas loh, yaitu mol per liter. Balik lagi nih teman-teman ke kondisi tepat jenuh atau setimbang. Lalu bagaimana ya dengan tetapan kesetimbangannya? Nah teman-teman, aku punya suatu reaksi. Nah, reaksi dengan senyawa ANBM. ANBM adalah suatu senyawa yang membentuk solid atau padat. Jika suatu senyawa ANBM kita larutkan ke dalam suatu pelarut tertentu, maka akan terjadi ionisasi membentuk A pangkat M sebanyak N dan B pangkat M sebanyak M. Nah, kemudian apa sih tetapan kesetimbangan untuk senyawa ANBM tersebut? Rumus KSP atau tetapan kesetimbangan KSP ANBM sama dengan konsentrasi A pangkat M dipangkatkan N. N ini adalah banyaknya konsentrasi A pangkat M atau banyaknya ion A pangkat M. Nah, dikalikan dengan konsentrasi B pangkat M dipangkatkan dengan M atau banyaknya ion B pangkat M. Nah, dalam rumus KSP yang dimasukkan ke dalam rumus adalah ion dalam wujud aqueous atau gas. Jika wujudnya solid atau padat dan liquid atau lelehan, dia tidak termasuk ya teman-teman. Jadi masukkan ke dalam rumus KSP. Nah, sebagai contoh, aku punya larutan 3. Ada AgCl, PbI2, dan AlOH 3 kali. Mula-mula AgCl dan PbI2 serta AlOH 3 kali berbentuk padat. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam larutan. Ke dalam pelarut. Sampai salah nih aku saking bersemangatnya. Nah, padatan AgCl jika dilarutkan ke dalam suatu pelarut tertentu, maka akan terjadi ionisasi membentuk Ag+ dan Cl-. Maka untuk kelarutannya, untuk larutan AgCl sebesar S, dan untuk larutan Ag+ sebesar S, dan untuk larutan ion Cl- sebesar S. Sehingga untuk rumus KSP AgCl sama dengan
konsentrasi Ag plus dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1 dikalikan dengan konsentrasi Cl min dipangkatkan dengan 1 karena koefisien Cl min adalah 1 sama dengan S dikali S, sehingga untuk rumus KSP AgCl sebesar S pangkat 2. Nah, contoh yang kedua adalah padatan atau endapan PbI2. Senyawa PbI2 dalam bentuk padat, jika kita larutkan ke dalam suatu pelarut tertentu, maka akan terjadi ionisasi membentuk Pb2+ plus 2I min. Untuk pelarutannya, PbI2 sebesar S, untuk ion Pb2+ sebesar S, dan untuk ion I min sebesar 2S. Karena I min memiliki koefisien 2, sehingga untuk pelarutannya harus dikalikan dengan koefisiennya, jadi sebesar 2S. Sehingga KSP PbI2 sama dengan konsentrasi Pb2+ dipangkatkan 1 dikali konsentrasi I min dipangkatkan 2, karena koefisien I min sebesar 2 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Jadi KSP PbI2 sebesar 4S pangkat 3. Kemudian contoh yang ketiga adalah AlOH3 kali. Apabila padatan AlOH3 kali ini dilarutkan dengan pelarut tertentu, maka akan terjadi ionisasi membentuk Al3+ dan 3OH min. Untuk pelarutan AlOH3 kali sebesar S, karena koefisiennya 1, Al3+ sebesar S karena juga koefisien Al3+ juga 1, dan untuk OH min sebesar 3S. Sehingga untuk KSP AlOH3 kali sama dengan konsentrasi Al3+ dikali konsentrasi OH min pangkat 3 sama dengan S dikali 3S pangkat 3. Sehingga KSP AlOH3 kali sama dengan 27S pangkat 4. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih pelarutan tiap senyawa itu berbeda-beda, sehingga untuk nilai KSP-nya pun berbeda-beda. Nah teman-teman, aku punya dua larutan nih. Jika larutan A kita campurkan dengan larutan B, maka akan terjadi seperti apa ya kelarutannya? Nah, untuk menentukan kelarutannya itu dengan cara membandingkan hasil kali kelarutan atau QSP dengan tetapan kesetimbangannya atau KSP. Nah, rumus QSP ini sama dengan KSP ya teman-teman. Dan jika telah kita tentukan hasil kali kelarutannya, ada 3 kemungkinan ya teman-teman. Jika kita bandingkan QSP dengan KSP-nya, 3 kemungkinan ini adalah QSP kurang dari KSP, maka larutan belum jenuh atau masih larut. Kemungkinan yang kedua adalah QSP sama dengan KSP, berarti larutan tepat jenuh atau setimbang. Yang ketiga adalah QSP lebih besar dari KSP, maka larutan memang jenuh atau mengendap. Nah teman-teman, tahu nggak sih penambahan ion senama itu akan berpengaruh loh pada kelarutan senyawa? Iya, akan berpengaruh. Pengaruhnya apa? Akan menurunkan kelarutan pada senyawa, maka dia suka larut atau mengendap. Nah, sebagai contoh, AgCl di contoh yang pertama tadi tuh, yang aku punya 3 endapan tadi. Nah, kalau suatu zat padat atau endapan AgCl kita larutkan ke dalam pelarut tertentu, akan membentuk ion Ag+ dan Cl min. Jika kita tambahkan ion Cl min, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yaitu pembentukan endapan. Nah, hal ini berdasarkan asas Le Chapelier. Jika salah satu konsentrasi kita tambahkan, maka akan bergeser ke arah lawannya, ke arah sebelah kiri. Nah, aku punya contoh soal nih teman-teman. Yuk kita bahas. Soal pertama, jika konsentrasi Mg2+ dalam larutan jenuh MgF2 adalah 2 kali 10⁻⁴,
Maka hasil kali kelarutan MgF2 adalah, nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah reaksi. Iya, membuat reaksi. Reaksi endapan atau zat padat MgF2 yang terionisasi menjadi Mg2+ dan 2F-. Sehingga kelarutan untuk MgF2 adalah S, dan kelarutan untuk Mg2+ adalah S, dan untuk kelarutan F- adalah 2S. Sehingga KSP MgF2 sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali dengan konsentrasi F- dipangkatkan 2. Ingat ya, pangkat 2 ini adalah koefisien dari F- sama dengan S dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga KSP MgF2 sama dengan 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 yang dipangkatkan 3 sama dengan 32 dikali 10 pangkat min 12 atau sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 11. Kemudian aku punya contoh soal yang kedua nih. Yuk kita bahas. Jika diketahui KSP senyawa Ag2CrO4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12, maka kelarutan Ag+ dalam larutan jenuh Ag2CrO4 adalah, lagi-lagi kita harus membuat suatu reaksi. Iya, reaksi ionisasi dari Ag2CrO4. Zat padat dari Ag2CrO4 jika kita larutkan ke dalam suatu pelarut tertentu, maka akan terjadi suatu larutan yang terdapat ion-ion, yaitu ion 2Ag+ plus CrO4 2-. Untuk kelarutan Ag2CrO4 sebesar S, dan untuk kelarutan 2Ag+ sebesar 2S, dan untuk kelarutan CrO4 2- sebesar S. Sehingga untuk KSP Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- dipangkatkan 1. Untuk harga KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga S pangkat 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 4 sama dengan 10 pangkat min 12. S sama dengan 3 akar 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 4. Sehingga kelarutan Ag+ sama dengan 2 kali S atau 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir, yang ketiga ya teman-teman. Yuk kita bahas. Jika pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 50 ml larutan AgNO3 0,0002 molar ditambahkan dengan 50 ml larutan Ki 0,0002 molar dengan KSP AgI sebesar 8 dikali 10 pangkat min 12, tentukan kelarutan AgI. Nah, jika ada dua pencampuran larutan, maka kita harus menentukan ion-ionnya dulu. Ion Ag+ kita tentukan molnya dulu ya teman-teman, yaitu mol Ag+. Mol Ag+ sama dengan volume dikali molar, sama dengan 0,05 liter. 0,05 liter ini adalah 50 ml yang kita ubah dalam bentuk liter, karena mol sama dengan volume dalam bentuk liter dikali molar. Ingat-ingat lagi ya rumusnya. Dikali 0,002 molar sama dengan 10 pangkat min 5 mol. Begitu pula dengan mol Ig- juga memiliki harga mol sebesar 10 pangkat min 5, karena volume dan Ig- dan konsentrasi Ig- juga sama, yaitu sebesar 0,05 liter dikali 0,002 molar, yaitu sebesar 10 pangkat min 5. Setelah itu kita harus menentukan konsentrasi Ag+ sama dengan mol per volume total, sama dengan 10 pangkat min 5 mol dibagi 0,1 liter. Diingat-ingat lagi ya teman-teman, 0,1 liter ini adalah volume total 50 ml dengan 50 ml kemudian diubah dalam bentuk liter, sehingga konsentrasi Ag+ 10 pangkat min 4 molar.
konsentrasi min sama dengan mol per volume total, sama dengan 10 pangkat min 5 mol dibagi 0,1 liter, sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Nah, kemudian kita buat reaksi AGI-nya. Zat pada AGI atau endapan AGI akan terionisasi menjadi Ag plus I- dengan harga kelarutan AGI sebesar S, kelarutan Ag sebesar S, dan kelarutan I- sebesar S. Untuk menentukan kelarutan AGI, yaitu kita tentukan nilai QSP-nya atau hasil kali kelarutannya. QSP AGI sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi I- sama dengan S dikali S, yaitu 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 8. Kemudian kita bandingkan dengan nilai KSP AGI. Ternyata QSP AGI lebih besar daripada KSP AGI, teman-teman. QSP AGI sebesar 10 pangkat min 8 itu lebih besar daripada 8 dikali 10 pangkat min 12. Sehingga AGI, kelarutan AGI itu ternyata terjadi endapan. Nah, teman-teman, kalian sudah melihat materinya kan? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa dipahami. Kalau kalian tidak mengerti, silahkan tanya aku ya. Dan komentar di video ini. Nah, tetap semangat belajar ya teman-teman. Untuk video selanjutnya, silahkan ditunggu ya. Bye-bye.